wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sobat Akademika Unhas. Hari ini Unhas sangat berbahagia karena salah satu peneliti kita, peneliti yang sangat handal di bidangnya, Profesor Dr. Insinyur Ambotuo, berhasil mendapatkan satu pendanaan internasional yang kita kenal dengan nama SATREP. Hari ini kita akan membahas, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nasrul Masih, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. Baik, selamat sore Prof. Selamat sore Prof. Bagaimana sehat Prof? Alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat ini Prof. Siap. Mendapat kabar bahwa Prof mendapat proyek SATREP. Mungkin Prof Ambotuo bisa menjelaskan lebih dahulu apa pengertian daripada SATREP ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Sobat Akademi Unhas, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi SATREP itu berasal dari singkatan, yaitu Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. Jadi ini kemitraan riset dalam bidang sains dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan. Ya. Kita tahu bahwa salah satu isu sekarang itu adalah isu keberlanjutan. Banyak persoalan terkait dengan ini, dan salah satu yang akan menjadi tema di riset kita ini, bagaimana mengembangkan rumput laut ini sebagai pangan fungsional untuk mencapai blue economy. Ini inti dari penelitian ini. Ya. Ini kan SATREP termasuk yang sulit ya, Prof ya, dapat oleh seorang peneliti Indonesia, bahkan jarang mendapatkan ini kesempatan ini karena ini adalah kolaborasi dengan pendanaan dari JICA dan GST ya, Japan Science and Technology Agency dan Japan International Cooperation Agency. Nah, pertanyaannya Prof, pertanyaan kedua, bagaimana ceritanya sehingga Prof bisa membangun kolaborasi dengan salah satu universitas di Jepang, kemudian berhasil membuat proposal yang menghasilkan proyek SATREP ini? Iya. Mungkin bisa dicerita, Prof. Jadi awalnya 2016 itu, ketika saya menjadi Ketua Pusat Unggulan Rumput Laut, saya ditelepon oleh salah seorang teman dari Fakultas Pertanian bahwa ada Profesor Jepang mencari mitra. Begitu saya dengar, saya bilang tolong ajak ke ruangan saya, dan saya yakinkan bahwa saya adalah mitra yang Bapak cari. Sejak itu kita melakukan kerjasama riset, meskipun waktu itu masih kayak riset dalam negerinya dia, jadi JSPS. Dari situ kita mulai kembangkan riset, dan saat itu juga dia mengatakan bahwa kami menyiapkan proposal, dan kalau diterima tahun depan datang. Ternyata 2017 datang dengan rombongan besar. Itu 5 profesor dan 5 mahasiswa. Salah satu mahasiswanya ini yang di penanggung jawab yang di box 2, Ibu Hakiki ini. Nah, di situ karena proposal SATREP kan ini advance riset ya, bukan riset pendahuluan. Artinya riset yang sudah menjalani beberapa tahapan. Jadi di kerjasama itu kami sudah bikin joint publication, kemudian membimbing sama-sama, menjadi pengajar di Jepang, kemudian bikin joint publication, menulis chapter book sama-sama. Dan dari situ kelihatan bahwa penelitian yang kita bangun ini butuh ruang ya, butuh ruang yang besar. Dan ini kemudian mendapat respon positif dari SATREP. Dan SATREP ini semua profesor Jepang bercita-cita memenangkan SATREP ini sebelum pensiun. Nah, jadi itu. Dan ya, baik, terima kasih. Selamat. Pertanyaan ketiga barangkali Prof. Saya juga lulusan Jepang, jadi saya juga tertarik juga sebenarnya Prof. Hanya sekarang pertanyaannya, topiknya kira-kira apa yang membuat JICA dan GST ini tertarik untuk membiayai SATREP yang Prof dapatkan ini? Jadi sebenarnya selama kerjasama itu kami menunjukkan pada beberapa forum, baik forum nasional, internasional, termasuk sampai ASEAN Agriculture Forum. Saya katakan bahwa
persoalan kita di masa depan itu, ancaman kita masa depan itu bukan bom nuklir, tapi pangan. Pangan. Pangan ini diperkirakan 20-50 tahun yang akan datang kebutuhan pangan akan meningkat 2 kali lipat. Nah, kalau itu terjadi, maka peningkatan produksi pangan itu akan sulit dilakukan di darat. Karena kita lihat dari tahun 85 kita punya lahan 7 juta hektar. Kemudian tahun 2016 kita hanya dapat 8 juta hektar, berarti bertambah 1 juta hektar. Padahal dari 85 ke 2016 itu penduduk Indonesia itu meningkat 100 juta orang. Artinya pada saat lahan pangan meningkat hanya 1 juta hektar, penduduk kita sudah bertambah 100 juta orang. Nah, ini akan masalah karena pertanian itu tidak bisa, yang pertanian darat tidak bisa lagi dipaksa untuk menghasilkan karena indeks panen sekarang 1,7. Paling dia juga karena menjadi 2. Artinya tidak bisa lagi dipenuhi dengan darat. Oleh karena itu kita cari alternatif. Nah, alternatif itu harus bebas dari persaingan manusia dengan hewan, dengan pertanian. Nah, kalau pertanian ditingkatkan pasti akan meningkat persaingan manusia dalam hal kebutuhan air. Nah, karena pertanian butuh air, jadi kalau tingkatkan produksi pertanian, kebutuhan air akan meningkat. Oleh karena itu, pertanian ke depan jangan pakai air. Nah, yang tidak pakai air itu adalah rumput laut. Baik, Bro. Pertanyaan ketiga saya lanjutkan ya, Bro. Untuk proyek Satrep ini, Bro, topik apa yang Prof angkat? Oke, jadi Satrep ini sekarang ini isu yang paling mencuat sekarang ini, yang paling hangat itu adalah sustainability. Kenapa sustainability? Kita punya planet cuma satu. Planet Mars itu butuh 100.000 tahun baru bisa ditempati. Artinya tidak ada pilihan dalam jangka pendek selain menjaga kelestarian kita punya planet ini. Nah, kenapa hal ini penting dan kenapa rumput laut blue economy ini menjadi penting? Karena kita sudah revolusi hijau dulu ya. Kita sudah berhasil membuat kemandirian pangan. Tapi dengan pertumbuhan penduduk sekarang ini, kemandirian pangan darat itu akan menjadi terancam karena pertumbuhan penduduk dunia itu dari tahun 1900 sampai 2000 itu dari 1,6 miliar menjadi 6 miliar orang. Jadi bayangkan ada pertumbuhan 4 miliar lebih. Dan ini jelas darat tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan pangan ini. Sehingga kita harus cari pangan alternatif. Mari kita lihat data-data sedikit. Tahun 1980 luas sawah di Indonesia itu kan 7,1 juta hektar dengan penduduk 147 juta jiwa. Kemudian 2016 kita penduduknya adalah luas sawah itu 8,19, berarti ada pertambahan 1,18 juta hektar. Tetapi penduduknya meningkat menjadi 258 juta. Berarti ada tambahan 111 juta jiwa. Jadi sawahnya meningkat 1 juta hektar, penduduknya 111. Oleh karena itu akan dibutuhkan pangan yang besar. Dan dalam 50 tahun yang akan datang kebutuhan pangan akan meningkat 2 kali lipat. Artinya apa? Kita akan menggunakan air 2 kali lipat lebih banyak, bukan 2 kali tambah baik ini, 2 kali lipat lebih banyak. Kita butuh pestisida 2 kali lipat lebih banyak. Kita butuh pupuk 2 kali lipat lebih banyak. Kita mengolah tanah lebih sering, dan ini artinya kita akan meningkatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pangan masa depan tidak boleh atau harus meminimalkan persaingan dalam penggunaan air. Harus mengurangi penggunaan pestisida, harus mengurangi penggunaan pupuk. Nah, di darat ada padi masuk rumput-rumputan,
Di laut juga ada rumput, namanya rumput laut. Nah, apa kelebihan rumput laut dibanding rumput-rumputan darat? Dia tidak perlu air tawar, tidak perlu pestisida, tidak perlu pupuk, tidak perlu pengolahan tanah. Artinya, pangan laut lebih sustainable. Itu yang membuat JICA melihat bahwa betul ini penting, sustainability ini bisa didukung dengan pengembangan rumput laut ini. Maka di Satrep ini kita akan mengembangkan pangan fungsional. Kita akan butuh padi homolog, daging homolog yang dikembangkan dari rumput laut, sehingga ke depan itu keinginan untuk mencapai blue economy itu, tujuan blue economy bisa tercapai dengan ini. Itu yang menjadi, sehingga kita kembangkanlah 4 kota ini, yaitu pengembangan rumput laut, pengembangan budidayanya, pengembangan pangan fungsionalnya, kemudian pengembangan prosesinya, kemudian pengembangan aspek lingkungannya. Itu 4. Gitu. Iya, Bro. Saya kira ini banyak sekali manfaatnya. Nanti bila kerjasama ini bisa berjalan dengan baik ya, Bro. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya saya kira untuk UNHAS sendiri, apa manfaat yang terbesar yang bisa didapatkan selama kerjasama Satrep selama 5 tahun ini, Bro? Silakan, Bro. Oke. Yang jelas Satrep ini kan pasti joint riset. Joint riset kita akan 2 keuntungan. Kita akan bisa bermitra dengan peneliti Jepang. Artinya ada pertukaran pengetahuan, knowledge change. Kemudian tentu kita akan dapat dukungan fasilitas riset. Dari institusi yang terlibat, UNHAS, BRIN, dengan Tsukuba, dengan kemudian Kyoto, itu akan mendapatkan support fasilitas riset, sehingga pasca Satrep ini kita tak bisa melakukan riset, kolaborasi riset dengan ini, dan tentu kualitas output publikasi lebih bagus. Kemudian dengan itu kita akan mendapatkan joint publication. Tentu kita punya IQ yang terkait ini akan meningkat. Kemudian Satrep juga ini menyiapkan juga beasiswa untuk S3. Karena nanti yang banyak terlibat di dalam ini adalah mahasiswa-mahasiswa S3 yang terlibat di 4 box ini. Jadi setiap box ini akan ada mahasiswa 3 sampai 4 orang. Dan inilah yang menjadi kita punya ujung tombak untuk mengembangkan riset ini. Kemudian yang lain dosen juga akan dapat kesempatan untuk ke Jepang. Kemudian dosen Jepang juga bisa ke sini. Mungkin kalau ke Jepang, orang Jepang ke sini bukan melihat fasilitas riset, tapi melihat fakta yang ada di lapangan ya. Karena itu dia tidak punya yang seperti ini. Kemudian beasiswa, kemudian pertukaran teknis juga, teknisi lab kita itu, sehingga ini akan meningkatkan kita punya kapasitas riset dan kapasitas pendidikan dan pengajaran. Kemudian kegiatan-kegiatan internasional seperti seminar internasional itu ada seperti itu. Itu yang utama untuk kita ini. Sehingga 5 tahun ke depan, ini baru tahun 0 ini. Tahun 0 kita akan intensif membicarakan apa yang akan kita kembangkan, siapa yang kita terima untuk S2, untuk S3. Peralatan apa yang kita butuhkan tahun depan, itu mulai tahun 1. Jadi sebenarnya 6 tahun ini, tapi dibilang 5 tahun. Saya kira itu, Prof. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih banyak, Prof. Ambotuo. Kami atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengucapkan sangat berbangga ada dosen kita, salah satu dosen yang cukup berprestasi di bidangnya, telah berhasil mendapatkan satu program pendanaan internasional dari JICA selama 5 tahun, dan itu mengangkat topik dengan sustainable development untuk alternatif pangan dunia. Saya kira para sahabat, para sobat akademika UNHAS, itulah yang bisa kita bahas untuk saat ini, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.